Kalau kita bicara tentang sifat ketuhanan banyak sekali ya. Salah satunya Maha Penyayang, Maha Baik, ya, Maha Pemaaf juga ya. Kita sebagai hambanya ya mempunyai kewajiban untuk menerapkan sifat-sifat daripada ketuhanan ini Mas ya. Lalu kemudian kenapa di dunia ini kok ada kejahatan Mas? Ada orang yang berbuat nggak benar, nggak baik, itu pun dikatakan mungkin godaan dari setan untuk berbuat jahat. Apakah benar begitu Mas? Apakah Tuhan masih sesibuk itu untuk mengatur kehidupan manusia Mas? Ya, Tuhan, sejauh ini kita bicara tentang ketuhanan itu masih sebatas keimanan dan keyakinan kita. Artinya tidak ada pembuktian secara ilmiah tentang hal ini, kan begitu ya Mas ya. Kalau yang memberi nama Tuhan itu saja adalah kita manusia, artinya Tuhan ini bukanlah sebuah wujud, bukanlah sebuah sosok, bukanlah sebuah makhluk. Kemudian kalau kita menilai bahwa sifat yang baik itu lebih condong ke sifatnya Tuhan, dan sifat yang tidak baik itu lebih condong ke sifatnya setan, mungkin kurang lebih begitu. Saya mau katakan bahwa menurut saya sifat daripada Tuhan ya bisa baik, ya bisa juga tidak baik. Ini kan penilaian. Manusia yang menilai itu Mas Yahya. Tuhan tidak pernah mengklaim bahwa Tuhan itu saya adalah yang baik gitu. Dan setan adalah yang jahat. Artinya tentang kebaikan dan tentang kejahatan atau tentang keburukan, itu yang menilai, yang membedakan ya kita ini manusia ini Mas Yahya. Karena kita punya, mohon maaf ya, sering disebut bahwa kita ini merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Kita mengakui bahwa kita ini manusia yang paling paket komplit Mas Yahya. Makanya disebut sempurna. Ada pikiran, ada juga hati Mas Yahya. Untuk kita merasakan, untuk kita berpikir, sehingga kita bisa menilai, kalau Tuhan, ya berarti Tuhan itu baik, kan begitu. Kalau jahat, berarti jahat itu setan. Itu penilaian kita sebagai manusia, Mas Yahya. Bukan klaim daripada Tuhan. Nah, kalaupun ada yang diajarkan di dalam agama, yaitu sesuai saja dengan keyakinan masing-masing, begitulah ya. Ini kita bicara tentang pengertian hidup kita sebagai orang bodoh lah, begitu bahasanya, Mas Yahya. Artinya apa? Baik dan buruk, jahat atau tidak, itu penilaian kita sebagai manusia. Nah, kalau kita bicara tentang sifat Tuhan, berarti sifat Tuhan itu semua ada di dalam diri kita, Mas Yahya. Karena apa? Nah, kalau Tuhan itu hanya ngurusi tentang hal yang baik, Mas Yahya, ngapain harus ada orang jahat? Katanya setan. Lah, setannya di mana? Itu harus dicari lagi. Setannya ada di dalam diri kita. Artinya apa? Ini bisa kita katakan bahwa, ono setan sing apik, ya ono setan sing jahat. Kalau kita sebut sebagai Tuhan, berarti Tuhan ini bisa baik dan juga bisa nggak baik, atau bisa jahat juga. Tergantung siapa? Tergantung kita sebagai wadah atau gambaran daripada Tuhan, gitu loh Mas Yahya. Makanya kalau orang paham, maksudnya mau mempelajari tentang ini, orang itu akan hidup damai, hidup rukun Mas Yahya. Saya melihat Mas Yahya biarpun berbeda, nggak tanggap musuh gitu loh. Karena saya tahu yang ada di dalam dirinya Mas Yahya itu sama dengan apa yang ada di dalam diri saya. Kita sama-sama diciptakan, mengakui, mengimani bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bahkan termasuk dengan hewan, binatang. Kita masih punya rasa kasihan, rasa sayang. Karena apa? Ya karena kita menyadari kalau kita ini sama-sama diciptakan gitu loh Mas Yahya. Baik dan buruk itu adalah tentang sifat daripada kita sebagai manusia, penilaian kita sebagai manusia. Nah, sedangkan Tuhan, mohon maaf ini saya tanya, Tuhan itu di mana tuh tempatnya? Kalau di agama ya di langit ketujuh Mas. Terlalu jauh. Ya. Tapi ya itu kan urusan masing-masing, sesuai keyakinan masing-masing. Saya meyakini Tuhan itu nggak jauh dari urat nadi saya. Artinya Tuhan ada di dalam diri saya. Saya meyakini itu. Makanya sering orang mengatakan Tuhan maha segalanya. Loh, tahu dari mana? Kalau Tuhan itu maha segalanya, memangnya Tuhan itu pernah mengatakan bahwa Tuhan itu aku maha segalanya, aku maha mengampuni, begitu? Enggak. Contoh, Mas Yahya berbuat baik ataupun berbuat jahat, siapa yang tahu? Kalau misalkan tidak ada orang satupun orang yang tahu sudah. Ya kita sendiri yang tahu, yang merasakan ya. Disitulah Tuhan. Bisa dimengerti? Bisa. Maksudnya adalah apa? Contoh, saya berbuat jahat. Saya mengambil, ini contoh saja ya, misalkan
saya mencuri barang miliknya Mas Yahya, yang Mas Yahya tidak akan pernah tahu, bahkan tidak ada siapapun yang tahu. Bahkan Mas Yahya tidak pernah nuduh saya. Tapi saya merasa tertuduh enggak? Saya merasa berdosa, merasa bersalah atau tidak? Iya. Pasti Mas Yahya. Karena ada sifat yang baik yang kita yakini miliknya Tuhan itu tadi yang ada di dalam diri kita. Dan ada sifat yang jahat juga. Karena apa? Yaitu juga miliknya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah kalau Tuhan nggak seneng dengan hal-hal itu, ngapain dibiarkan saya berbuat jahat? Bahkan saling membunuh satu dengan yang lain. Jadi menurut saya, Tuhan ini adalah sumber kehidupan. Tuhan bukanlah sebuah wujud, sebuah makhluk. Ya ini sama-sama belajar loh ya teman-teman. Mohon dimaafkan kalau tidak sama sudut pandangnya atau pola pikirnya. Karena kita ini hanya sama-sama belajar tentunya untuk menjalani hidup supaya jadi lebih baik. Bukan untuk berdebat, bukan untuk berantem, bukan untuk berebut. Seolah-olah saya ini si paling tahu tentang Tuhan. Tidak. Justru di sini kita kupas supaya kita ini sama-sama bisa belajar. Oh, sadar bahwa ternyata setiap orang itu cara berpikirnya tidak sama, tapi niat dan tujuannya sama, yaitu tentang kita mengerti tentang Tuhan. Kan begitu Mas Yahya. Jadi Tuhan itu Mas Yahya adalah sumber kehidupan. Yang mana sumber kehidupan ini tergantung daripada kita yang menjalankan hidup. Mau dijadikan sumber yang baik, ya Tuhan jadi baik. Dijadikan sumber yang jahat, ya Tuhan jadi jahat, gitu loh maksud saya Mas Yahya. Artinya apa? Ya semua sudah ada di kita. Sifat daripada Tuhan, gambaran daripada Tuhan itu ada di dalam diri kita. Diajak tidur, Tuhan ya tidur Mas Yahya. Diajak kerja keras, Tuhan ya kerja keras. Diajak malas, Tuhan ya malas. Diajak tekun, Tuhan ya jadi tekun. Diajak berbuat baik, Tuhan ya mau berbuat baik. Diajak berbuat jahat, Tuhan ya mau. Karena sejatinya yang tahu tentang baik, buruk, tekun atau tidak, malas atau tidak, ya semua kan kita manusia ini Mas Yahya. Jadi Tuhan itu menurut saya sangat fleksibel sekali Mas Yahya. Tergantung daripada pelakunya. Artinya tergantung kita sebagai wadah daripada kehidupan yang Tuhan kasih Mas Yahya. Iya, jadi gambaran seperti yang ada di ajaran agama bahwa kalau berbuat baik itu sifat daripada Tuhan, kemudian kalau kita berbuat buruk itu karena godaan dari setan, itu sebenarnya berasal dari kita sendiri saja ya Mas ya. Silahkan dipelajari, disesuaikan, dijalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak jadi masalah. Di agama A, B, C, D, E silahkan. Tapi kan poin yang kita ambil nilainya adalah positif. Semua untuk kebaikan. Semua mengajarkan tentang hal-hal baik dan hal yang nggak baik. Tidak apa-apa. Kalau kita katakan, oh yang nggak baik itu sifatnya setan, yang baik itu sifatnya Tuhan misalkan. Kita bedakan seperti itu. Tidak masalah. Sejauh niat dan tujuannya adalah untuk supaya kita bisa menjaga. Kita mau mengikuti sifat yang mana? Mau mengikuti sifatnya setan atau mengikuti sifatnya Tuhan? Itu saja. Kalau kita paham tentang itu, saya rasa tidak jadi masalah. Justru dampaknya akan sangat bagus sekali, Mas Yahya. Intinya, ya balik lagi. Tuhan ini sudah monggo kerso, Mas Yahya. Apa jari awake dhewe sing nglakoni urip. Awake dhewe kepingin urip kepenak, ya tergantung awake dhewe. Kepingin urip sing rekoso, ya tergantung awake dhewe. Sebaliknya, kita ingin menjalani hidup dengan benar, dengan baik, atau dengan jahat, ya semua tergantung daripada kita. Jadi jangan sampai terus kemudian, oh kalau begini kita mengatakan seolah-olah ini ujian dari Tuhan. Oh ini cobaan daripada Tuhan. Semua tergantung kita. Jadi baik buruk yang ada di dalam diri kita, ya karena kita meyakini Tuhan itu juga ada di dalam diri kita. Jadi artinya kebaikan, keburukan, kejahatan semuanya itu memang sudah tersedia dan ada di dalam diri kita. Tinggal kita mau gunakan atau tidak. Tinggal kita mau pilih yang mana untuk menjalani hidup ini. Gitu loh Mas Yahya. Jadi yang menimbang, yang menilai, yang memfilter, yang menjalankan semuanya itu ya kita ini. Bukan seolah-olah semua selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah kalau semua memang Tuhan sifatnya baik, nggak ada Mas Yahya. Orang saling menyakiti itu dibiarkan, saling membunuh itu dibiarkan, nggak ada. Jadi menurut saya begini Mas, diajak baik, Tuhan ya jadi baik Mas Yahya. Diajak jahat, Tuhan ya jadi jahat. Artinya apa? Ya tinggal kita bagaimana. Kita mau menjalankan sifat daripada Tuhan itu yang mana? Apakah Tuhan itu mau kita ajak
jahat atau mau kita ajak jadi baik. Semua tergantung kita sebagai wadah daripada kehidupan yang Tuhan berikan. Kalaupun kita mengatakan bahwa yang baik itu sifatnya Tuhan, yang jahat itu sifatnya setan, tidak jadi masalah. Itu bagus-bagus saja. Karena tujuannya adalah untuk supaya kita bisa memilah mana yang baik dan tidak, kan begitu Mas Yahya. Nah, tetapi kembali lagi pada intinya, Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Tuhan ada di dalam diri pribadi kita. Tuhan tidak jauh dari urat nadi kita. Artinya, kita berbuat baik, Tuhan yo baik. Kita berbuat jahat, Tuhan yo jahat. Jadi Tuhan ini mau diajak baik, Tuhan jadi baik, diajak jahat pun Tuhan jadi jahat, gitu loh Mas Yahya maksud saya. Jadi semua tinggal kembali terserah kita sebagai makhluk yang tentunya meyakini dan mengimani bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita bisa membedakan, bisa menilai karena kita ada rasa di dalam diri kita. Sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kembali lagi semua tergantung pribadi kita karena kita merupakan wadah kehidupan daripada Tuhan.